Kurikulum vitae. Jadi dalam beberapa video sebelumnya kita sudah belajar tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dan berbagai macam proses yang ada di dalamnya. Sehingga kita tahu seperti apa sih proses rekrutmen sehingga membutuhkan CV yang seperti apa. Pada saat kita menyusun CV dengan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya manusia, kita bisa membayangkan sehingga kira-kira CV yang seperti apa yang bakal lolos pada saat kita melamar pekerjaan. CV yang seperti apa yang kira-kira bisa menarik perhatian dari HRD agar kita bisa lolos dari tahap seleksi yang pertama atau proses screening. Nah, jadi kita belajar dulu tentang apa sih kurikulum vitae itu. Kurikulum vitae dalam bahasa Latin dianggap sebagai atau diterjemahkan sebagai course of one's life, perjalanan hidup seseorang. Karena kurikulum vitae itu merupakan catatan singkat tentang kualifikasi dan perjalanan karir seseorang yang biasanya disiapkan untuk melamar suatu posisi. Jadi kurikulum vitae ini juga merupakan dokumen profesional yang menyoroti sejarah akademis seseorang, sejarah profesional seseorang, pengalaman maupun pencapaian seseorang. Ada 3 jenis CV. Yang pertama adalah CV kronologis. Jadi dalam CV ini fokus pada pengalaman akademik dan profesional yang memang sudah pernah dilakukan. Jenis yang kedua yaitu CV fungsional. CV ini fokus pada kompetensi dan juga rekognisi. Dan ada juga kombinasi dari keduanya, kombinasi dari CV kronologis maupun CV fungsional. Sering kita juga mendengar selain istilah CV atau kurikulum vitae, kita juga mendengar istilah resume. Tapi resume ini sedikit berbeda dengan kurikulum vitae meskipun punya tujuan dan juga konten utama itu yang sebenarnya sama. Resume itu biasanya digunakan untuk bidang profesi atau perusahaan. Jadi resume ini bisa kita bayangkan satu perusahaan yang besar yang karyawannya banyak, kemudian membutuhkan proses rekrutmen yang sangat-sangat cepat. Dan juga proses rekrutmen yang dibutuhkan itu sangat banyak karena mungkin punya cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Bayangkan kalau misalnya kita merekrut kemudian meminta untuk kandidat mengirimkan CV yang berlembar-lembar. Nah, jadi resume itu merupakan sebuah deskripsi yang lebih singkat dibandingkan CV. Berisi beberapa informasi yang penting atau spesifik saja. Desainnya biasanya juga menarik karena kalau kita melihat dengan banyaknya karyawan atau kandidat yang melamar. Jadi kita bisa bayangkan kalau CV-nya monoton, tentu saja HRD-nya akan bosan ya. Nah, di dalam resume itu juga ada objective statement dan informasinya cenderung singkat, padat, tapi informatif. Sedangkan CV, sekarang ini saya banyak melihat CV lebih banyak digunakan di bidang pendidikan, baik dosen, tenaga kependidikan, karena memang ada beberapa fungsi track record yang memang perlu dicantumkan di dalam CV ini. Ya, sehingga berisi lebih banyak informasi dan deskripsi yang lebih rinci, komprehensif. Seringkali CV juga tidak terlalu mementingkan desain, hanya cukup garis-garis yang mungkin sedikit ada sentuhan-sentuhan warna gitu ya, agar sedikit menarik. Tapi yang lebih diutamakan bukan desainnya, tapi lebih ke kelengkapan evidence-nya. Jadi informasi yang ada di dalam CV itu biasanya sangat detail. Nah, jadi secara detail kurikulum vitae itu terdiri dari beberapa poin yang perlu diisi di dalam kurikulum vitae. Yang pertama adalah biodata. Yang kedua riwayat akademik baik gelar maupun non-gelar. Yang ketiga adalah pengalaman profesional. Yang keempat adalah lisensi dan sertifikasi. Yang kelima kompetensi. Yang keenam rekognisi, baik award maupun prestasi. Publikasi, asosiasi dan organisasi, hibah dan juga beasiswa. Secara khusus untuk biodata itu biasanya terdiri dari nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama. Ada beberapa yang mencantumkan agama, ada juga yang tidak. Email. Nah, untuk email saya beri catatan profesional. Ya, karena untuk pekerjaan itu adalah dunia profesional. Sehingga kita juga perlu menampilkan diri melalui email yang profesional. Misalnya saya,
berarti emailnya adalah menggunakan nama saya. Bisa nama lengkap atau nama panggilan, tapi menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Nah, seringkali yang menjadi masalah juga ketika email kita tidak profesional. Misalnya, saya menggunakan email cantikmanis@gmail.com tanpa ada embel-embel nama sama sekali. Kemungkinan besar ketika HRD mau mengirim email, mau mereply lamaran dan segala macam, itu akan lebih cepat dilupakan. Karena tidak ada sesuatu hal atau poin yang memang bisa membantu HRD untuk mengingat satu persatu. Tidak bisa mengingat keunikan-keunikan satu persatu dari individu yang melamar. Nah, sehingga email ini juga selain untuk mempermudah HRD dalam mendeteksi, dalam berkomunikasi, email juga sebenarnya bisa menunjukkan karakter keseriusan kita pada saat kita melamar pekerjaan. Nomor HP yang aktif ini sangat penting. Karena biasanya bisa saja terjadi kita sudah pernah membuat CV, sehingga saat ini CV yang kita kirimkan adalah CV modifikasi. Tapi karena kurang teliti, sehingga nomor HP yang dicantumkan adalah nomor HP lama yang sudah tidak aktif, yang sudah tidak bisa dihubungi. Bayangkan apabila HRD memerlukan pengisian posisi itu dalam kurun waktu yang relatif singkat dan cepat, dan dari CV melihat bahwa profil kita cocok tapi kita tidak bisa dihubungi, tentu saja mereka akan beralih ke kandidat yang lainnya. Atau bisa juga karena ketidaktelitian kita, nomor HP yang dicantumkan itu salah, typo, kurang nomornya atau kelebihan nomornya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah alamat jelas, baik sesuai KTP ataupun domisili. Ya, seringkali alamat KTP itu tidak sama dengan alamat domisili. Nggak apa-apa, jadi boleh dicantumkan dua-duanya, karena alamat KTP biasanya dipakai untuk dokumen-dokumen legal, sedangkan domisili bisa saja dipakai untuk keperluan komunikasi perusahaan dengan kita. Untuk selanjutnya adalah riwayat akademik. Riwayat akademik bisa terdiri dari degree maupun non-degree. Untuk degree itu bisa berisi jenjang pendidikan, tahun masuk dan tahun lulus, judul penelitian, bahkan kadang-kala ada yang menambahkan pembimbing. Fungsi dari ada nama pembimbing biasanya bisa dipakai untuk referensi, pemberi referensi. Sedangkan untuk non-degree kita bisa mencantumkan pelatihan maupun proses sertifikasi, beberapa dokumen sertifikasi yang kita miliki. Pengalaman profesional akan berbeda bagi mereka yang sudah punya pengalaman kerja dan mereka yang belum punya pengalaman kerja. Bagi yang sudah berpengalaman bisa dituliskan jabatan atau posisi pada perusahaan sebelumnya, nama perusahaan, tahun menjabat, deskripsi jabatannya. Nah, ada beberapa tips untuk menulis deskripsi jabatan, yaitu yang pertama, menunjukkan kata kunci dari peran penting pada jabatan tersebut, ditulis beberapa tugas atau peran yang pernah dilakukan, karena tentu saja sebuah jabatan, sebuah posisi tidak mungkin hanya memiliki satu tugas, jadi silahkan untuk dituliskan beberapa. Kemudian menunjukkan hasil dan dampak yang terukur dari pekerjaan yang dilakukan. Fungsi dari adanya deskripsi jabatan ini sebenarnya kita membantu HRD dalam memberikan gambaran yang tepat terhadap pengalaman dan juga kompetensi yang kita miliki secara lebih terukur terkait dengan sebuah posisi tertentu. Bayangkan dari sekian ratus CV yang harus mereka baca, jika tidak ada deskripsi jabatan, mungkin mereka hanya akan melihat, oh sudah pernah menjabat posisi ini, tapi mereka tidak akan pernah tahu seberapa detail kita mengerjakan tugas ataupun peran pada jabatan tersebut. Sedangkan untuk yang belum berpengalaman, tidak perlu untuk mencantumkan posisi atau jabatan karena memang belum ada, tapi bisa kita mengisi jabatan pada organisasi, mungkin pada waktu kuliah, pada waktu sekolah, pernah memimpin OSIS atau menjadi panitia atau ikut dalam organisasi kemahasiswaan, apapun itu, atau mungkin ada proyek pada saat mata kuliah tertentu yang cukup besar, itu bisa kita cantumkan. Jangan lupa dicantumkan periodenya dan juga yang paling penting adalah deskripsi perannya. Sehingga meskipun kita fresh graduate, kita bisa menunjukkan kepada HRD bahwa kita sudah pernah melakukan sebuah peran yang berkaitan dengan tim,
yang berkaitan dengan sebuah pengalaman pekerjaan. Nah, pada saat menulis deskripsi jabatan itu, jangan lupa untuk menunjukkan kata kunci dari peran penting pada posisi itu. Beberapa tugas sama seperti tadi, dan juga hasil dan dampaknya. Misalnya saya pernah memimpin sebuah organisasi kemahasiswaan yang berisi sekian orang dan mampu menyelenggarakan sekian kegiatan dalam waktu 1 tahun dengan hasil yang luar biasa. Ini akan membantu HRD untuk melihat bahwa kita punya pengalaman dalam memimpin. Kita sudah pernah punya pengalaman dalam menghandle event, menghandle project, dan sebagainya. Jadi tentu saja hal ini akan memberikan poin positif, poin plus bagi HRD pada saat mereka melihat CV kita. Lisensi dan sertifikasi. Untuk poin ini bisa kita tuliskan atau cantumkan nama lisensinya, nama sertifikasinya, lembaga pemberi sertifikasi maupun lisensi. Lembaga pemberi ini penting karena HRD biasanya akan memahami lembaga yang memang valid, sah memberikan sertifikasi maupun yang tidak. Kemudian tahun, baik tahun memperoleh ataupun masa berlaku juga perlu dicantumkan. Jangan sampai kita mencantumkan banyak sekali sertifikasi namun ternyata masa berlakunya sudah habis atau expired. Kompetensi. Nah, seringkali ini cukup rancu dituliskan di dalam CV. Ada yang menuliskan kompetensi, ada juga yang tidak kalau di dalam CV. Nah, jika kita ingin menambahkan kompetensi, jangan lupa baca terlebih dahulu job description dari posisi yang sedang kita lamar. Sehingga kita tidak perlu menuliskan panjang sekali kompetensi yang mungkin ataupun keterampilan yang kita miliki, namun ternyata tidak relevan. Jadi tuliskan saja hard skill maupun soft skill yang dimiliki. Ini bisa juga digabungkan dengan tadi sertifikasi atau lisensi, tapi utamakan yang relevan dan memang yang utama yang kita bisa tonjolkan dan kita tahu kita bisa melakukannya. Jadi kita tidak perlu menuliskan kompetensi yang banyak, namun pada akhirnya pada saat kita bekerja semuanya tidak terbukti. Sedangkan untuk rekognisi, publikasi, asosiasi, hibah maupun beasiswa itu adalah informasi umum yang biasanya dicantumkan sesuai dengan evidence yang memang sudah pernah kita peroleh, sudah pernah kita lakukan, dan sudah pernah kita jalankan. Untuk selanjutnya yaitu resume. Resume itu biasanya hanya terdiri dari 1 lembar atau maksimal 2 lembar yang berisi tentang deskripsi diri secara singkat, biasanya ada di bawah nama, biodata, riwayat akademik, baik gelar maupun non-gelar, pengalaman profesional, lisensi sertifikasi, dan kompetensi. Pada saat menyusun resume, hal yang paling penting sebelum menyusun resume dilakukan adalah resume dibuat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada lowongan pekerjaan atau pada posisi yang memang sedang kita lamar. Ada beberapa catatan, yaitu tentang deskripsi diri. Deskripsi diri tidak perlu ditulis berpanjang-panjang. Silahkan dibuat secara ringkas, menonjolkan poin yang sesuai kualifikasi yang memang dibutuhkan. Identifikasi diri kita secara profesional. Gambarkan juga tujuan karir dan jangan lupa ada sentuhan pribadi sehingga bisa terlihat bahwa deskripsi diri kita tidak nyontek, tidak copy paste dari punya orang yang terlihat keren tapi ternyata tidak menunjukkan gambaran diri kita. Untuk kompetensi diisi yang utama saja. Jadi kompetensi yang memang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan memang kita miliki. Jadi jangan sampai kita menuliskan kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan tapi ternyata kita tidak punya. Demikian juga minat karir. Minat karir ini perlu untuk memberikan gambaran kepada HRD rencana pengembangan diri kita sehingga dapat menunjukkan kesesuaian kenapa kita melamar posisi itu dan kenapa kita cocok untuk mengisi posisi itu. Bayangkan, resume ini kita kirimkan dan kemungkinan besar HRD akan melihat sekian ratus resume dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga deskripsi diri inilah biasanya yang sangat menentukan apakah resume kita akan berpindah ke meja tahap selanjutnya atau ke meja ditolak. Pengalaman profesional. Nah, untuk pengalaman profesional itu sama seperti kurikulum vitae. Jadi,
Untuk yang berpengalaman, tuliskan jabatan, nama perusahaan, tahun menjabat, dan deskripsi jabatannya. Sedangkan untuk fresh graduate, bisa pengalaman berorganisasi, proyek kuliah, tahun, dan deskripsi peran. Jadi kata kuncinya, peran yang pernah dilakukan, indikator hasil dan dampaknya, itulah yang perlu dituliskan. Dan untuk resume khusus untuk bagian kompetensi dan skill, itu juga jangan lupa memperhatikan requirement-nya pada lowongan yang kita lamar. Cantumkan skill atau kompetensi yang sesuai dengan kata kunci yang penting dan dibutuhkan untuk posisi tersebut. Misalnya, customer service berarti mesti punya kompetensi komunikasi. Communication skill, kalau memang kita punya, ya itulah yang kita cantumkan. Namun kalau ternyata kita tidak punya, ya jangan dicantumkan. Berikan gambaran indikator yang jelas dan mampu menunjukkan level skill dan kompetensi yang dimiliki. Seringkali di dalam resume kita asal memberikan level. Ada 10 titik kita merasa ada di level 9, padahal kita tidak pernah melakukan assessment. Nah, sehingga untuk pengisian kompetensi atau skill ini perlu sekali, sesekali memang kita harus melakukan pengembangan diri untuk tahu sebenarnya level kita, level kompetensi kita itu ada di level yang seperti apa, sehingga kita bisa mencantumkan di resume yang kita miliki tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, jadi inilah gambaran tentang bagaimana menyusun CV atau resume yang baik, sehingga CV ataupun resume bisa menunjukkan course of life, jadi perjalanan hidup kita, namun juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membantu HRD dalam proses seleksi dan screening, tapi juga memang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk memberikan added value dan berkembang bersama perusahaan. Nah, untuk membuat resume atau CV yang menarik, saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Ini adalah aplikasi yang memang bisa membuat resume gratis ya, membuat CV yang keren dalam hitungan menit dan bisa langsung kita download. cakeresume.com. Jadi bisa langsung diakses, ataupun kita juga bisa menggunakan Canva dengan berbagai macam template dan gambar yang menarik. Kita bisa langsung membuat resume yang juga menarik dan untuk bisa langsung kita kirim ke perusahaan yang memang lowongan pekerjaannya sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita.